Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Tommy Fernando Sedugun, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole government. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai manajemen aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat ASN. Indikator manajemen ASN yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik aparatur sipil negara. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN ini terbagi atas dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN ini memiliki peran atau memiliki fungsi. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan publik, kedua pelayanan publik, dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas, yang artinya ASN yang telah memperoleh hak tertentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan menjadi acuan bagi para ASN untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Kita masuk kepada indikator yang kedua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Berdasarkan langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi,
Di sisi lain, bad performance mengetahui kelemahan untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Kita masuk kepada indikator yang ketiga, yaitu mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tertinggi utama dan madya dalam Kementerian Kesekretariatan, lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjalin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Baik, kita masuk kepada pembahasan learning journal selanjutnya, yaitu pelayanan publik. Dengan indikator yang pertama, konsep pelayanan publik dan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan atau pelanggan.
yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Definisi pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 sangat sempit. Karena ruang lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat terbatas. Dan bentuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan 4 juga sangat sempit karena pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat hanya diartikan sebagai pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah. Kemudian 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, accessible, accountable, dan berkeadilan. Baik, kita masuk kepada indikator yang berikutnya, yaitu pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja, dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap kita sebagai ASN dapat menggambarkan instansi atau organisasi kita dan sebagai perwakilan dari instansi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Kita masuk pada pembahasan learning journal yang terakhir, yaitu Whole of Government. Dengan indikator yang pertama, konsep dari Whole Government atau yang bisa disebut WOG. Yang kedua, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Indikator yang pertama adalah konsep Whole of Government atau WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa WOG penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan pelayanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen bangsa ini dalam satu frame NKRI. Dalam hal ini WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dari fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan.
Selanjutnya kita masuk pada indikator yang terakhir mengenai implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sekian Learning Journal kali ini mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih, semoga bermanfaat.